Baiklah teman-teman, sekarang lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu panduan ilmu tajwid al-fiqatif. Tonton terus videonya sampai selesai agar menambah pengetahuan kita dan lebih paham dalam mengenai ilmu tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka buku panduan tajwidnya. Kemarin kita sudah belajar gharib, sekarang masuk ke panduan tajwid. Tidak usah lama-lama, kasihan sama anak-anak itu, adik-adiknya. Kalau terlalu malam nanti dicari sama orang tuanya. Hukum lam ta'rif. Ini yang kecil-kecil ini belum tahu tuh, belum tahu mereka. Kita masuk ke hukum lam ta'rif. Bab 8. Bab 8 halaman 83. Paling tidak kalau sudah kita mengulang. Ini mudah, pembahasan hukum lam ta'rif ini mudah. Tujuan pembahasan bab ini adalah untuk membantu mereka yang baru belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ini, kalau Ustadz lihat, Ustadz perhatikan, Ustadz kaji dengan seksama, anak-anak yang pandai baca Quran, siswa-siswi yang pandai baca Qurannya, entah itu dia kelas SD atau dia kelas 1 MTS atau dia kelas 1 Adiyah, kalau dia pandai baca Qurannya, insya Allah untuk mempelajari bahasa Arab ini lebih mudah. Tapi kalau dia tidak pandai baca Quran, baca Qurannya masih terbata-bata, tidak mengerti huruf, dia bedakan huruf shad dan dhad belum bisa, sin kecil dan shin besar tak bisa, dal sama zal tak bisa, ro sama zai belum bisa bedakan. Jilid 1 masih jilid 2, jilid 3 itu pun masih terbata-bata jilid 3-nya. Biasanya saro gitu ngajarin di bahasa Arab. Tapi kalau anak-anak yang sudah pandai baca Qurannya, udah lancar, insya Allah dia akan lebih mudah untuk diajarin bahasa Arab. Saya temukan seperti itu karena saya ngajar bahasa Arab. Jadi beberapa pelajaran yang saya ampu, termasuk salah satunya bahasa Arab. Jadi saya tengok, memang saya perhatikan, saya kaji anak-anak ini. Kalau dia pandai baca Qurannya, insya Allah lebih mudah diajari bahasa Arab. Tuh, lebih lancar dia baca. Makanya ulama-ulama zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, itu sebelum mereka belajar ilmu-ilmu yang lainnya, mereka pasti belajar Quran dulu. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal umur 7 tahun sudah hafal Quran. Gitu, 7 tahun. Hebatlah Musa. Musa 5 tahun lah hafal Quran. Musa budak Jambi yang menang Hafiz RCTI, 5 tahun dia hafal Quran. Hebat Musa itu termasuk. Encer otak. Wong yang hafal Quran insya Allah dipastikan cerdas. Quran yang begitu banyak saja bisa dia hafal, apalagi yang lainnya. Maka dulu imam-imam itu pasti mereka sudah hafal Quran dulu sebelum mereka belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu yang lain akan lebih mudah dipelajari kalau Quran sudah dipelajari lebih dahulu. Bahasa Arab. Bab ini menjelaskan kepada kita kapan huruf lam pada alif lam ta'rif dibaca dan kapan tidak dibaca.
ketika ia bertemu dengan huruf hijaiyah. Berdasarkan cara pembacaannya, alif lam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu apa definisinya? Yaitu huruf lam harus dibaca izhar, jelas. Maka alif lam qamariyah ini disebut juga sebagai kalau ada yang jawab, sebagai izhar. Oh, bisa. Rupanya anak bawa spidol yang habis. Alif lam qamariyah disebut juga sebagai izhar qamariyah. Nah, izhar qamariyah. Izhar ini jelas nih. Jelas. Qamariyah yaitu sebangsa atau yang berkaitan dengan bulan, ya. Bulan beneran, bulan. Ya, bulan yang kita lihat malam hari itu bulan. Qamarul itu bulan. Qamariyatun, bulan itu kalau dia sudah sempurna, dia dilihat oleh mata itu jelas nggak kira-kira? Bulatnya itu jelas nggak? Jelas dia. Tidak silau, mata kita melihatnya nggak silau. Qamariyah, maka jelas. Maka al ini dibaca jelas. Al-babu, al-jinnu, ya. Al-qamaru itu dibaca jelas. Jadi izhar qamariyah, alnya dibaca jelas. Apa saja huruf-hurufnya? Yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Besar. Inilah yang tergabung dalam syair abghi hajjaka wa khaf aqimah. Inilah huruf-huruf daripada al-qamariyah atau izhar qamariyah. Jadi nama lain al-qamariyah itu adalah izhar qamariyah. Kemudian yang kedua, alif lam syamsiyah atau lam syamsiyah, yakni huruf lam harus dibaca idgham atau melebur ke huruf berikutnya. Melebur dia, alif lamnya melebur apabila bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Nah, ini huruf-hurufnya. Tib thumma sil rahman tafuz dif dhani'am da'su azanni dhur syarifan lil karam. Ya, itu huruf-hurufnya. Tib thumma sil rahman tafuz dif dhani'am da'su azanni dhur syarifan lil karam. Itu kalau kita hafal syair itu, hafallah pula dengan huruf-huruf daripada idgham syamsiyah. Maka idgham syamsiyah ini disebut juga dengan idgham atau al syamsiyah, disebut juga dengan idgham syamsiyah. Idgham itu memasukkan syamsiyah yang sebangsa matahari. Syamsun, syamsiyah. Maka kalau kita lihat matahari itu mata kita silau, tidak bisa melihatnya dengan sempurna. Berbeda dengan kalau kita melihat bulan, kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, mata kita tidak silau. Tapi kalau melihat daripada matahari, mata kita silau. Maka dinamakan dia idgham syamsiyah karena alnya tidak jelas, melebur dia. Asy-syamsu atau wadduha, contoh kecil. Wadduha
Ini dotnya kan melebur, ini alif lamnya melebur ke dot, maka dinamakan alif syamsiyah. Tib thumma sil rahman tafuz dib dha ni'am. Rahman tafuz dif dha ni'am. Da' su'a dhanni zur syarifan lil karam. Ini kalau hafal ini insyaallah hafal daripada huruf-huruf alif lam syamsiyah dari tib summa sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adhanni zur syarifan lil karam. Ini mudah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, ini mudah dihafal insyaallah. Bagi yang galak hafal ini. Bagi yang tak galak, surah Al-Ikhlas baik kadang tak hafal. Surah Al-Ikhlas masih salah-salah. Surah Al-Falaq masih salah-salah. Surah An-Nas baik hafalannya masih salah-salah. Baik, itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak usah banyak-banyak, sedikit baik, yang penting paham. Terutama anak-anak ini kadang-kadang mereka kalau terlalu panjang boring mereka, ya. Terlalu panjang boring, tidak bergairah lagi. Sedikit tapi yang penting terus bergairah. Belajar itu bergairah, jangan sampai kemudian orang jadi kapok belajar. Nah, terlalu panjang sama dengan ceramah. Ceramah itu kalau terlalu panjang wong kemudian jadi lesu dengarnya, kapok akhirnya. Sehebat apapun dia, kalau kemudian dia terlalu panjang memberikan ceramah, orang itu mendengarkan suatu khutbah. Ini penelitian, mendengarkan suatu ceramah khutbah saja itu paling fokus orang itu paling tidak 15 sampai 20 menit. Kalau sudah lebih daripada itu enggak fokus lagi. Apalagi kalau dia ketika ikut Jumatan, dia ini juga begawi. Ada orang pekerja, dia harus istirahat. Dikala istirahat itu dia sholat Jumat. Kemudian tersita waktunya istirahat untuk sholat Jumat. Tersita pula oleh khotibnya yang panjang kali lebar kali tinggi. Kadang-kala khotib tidak keruan agung, tidak ngerti dia. Kata Rasulullah itu, kalau khutbahnya panjang, salatnya pendek. Sebaliknya juga, kalau salatnya itu panjang, khutbahnya pendekin, supaya tidak memberatkan. Di antara kita ada yang sedang lagi pegawai, kaget kan? Dia lagi istirahat belum makan siang, harus begitu lihatnya. Jangan sekadar rewel. Ada orang khutbah itu kan sampai jam 1 baru selesai. Ngilo-ilo itu namanya. Kecuali kalau kita ngisi Isra Mi'raj bolehlah. Kita ngisi Maulid Nabi bolehlah sejam setengah misalnya kan. Tergantung kita. Kalau masih senang audien itu laju kelar. Kalau misalnya audien pecah sudah mato lapang lah ongap-angop legen kelar selesai ke enggak kalau audien masih melotot ingat kita laju ke dan kita kan ingat audien kalau pecah kita di ceramah yang bagus ya pecah Ustaz Abdul Somad ada lucu-lucunya wong itu kan dengarnya udah ada tidak ada boring mau dengarnya, tidak bosen. Suaranya lantang, itu kan tidak ada bosen dengarnya. Kalau suara lah kecil, ngedumel, tidak jelas suara. Apa yang disampaikan materi pun tidak jelas. Orang itu kan lesu dengarnya. Udah, jangan sampai ada orang itu kemudian audien
macam ini atau Ya. nyingok-nyingok jam. Kalau wong lah sudah nyingok jam itu berarti dia tuh sudah boring gitu. Tempat SKB tadi Iya. sama itu yang di Lom Jambu kemarin. Nah, Ya sampai main ini. nah Omongan kacau. SKB, omongan SKB ya. Ah, Ustaz apa itu? Ustaz apa ini kan? Ini dia ini tidak datang ustaznya, jadi diganti. Oh, diganti. Jadi ini apa tuh wakilnya. Wakil. Sampai main ini kan. Sampai jam 12. Iya, caca. Jam 12. Jadi makanan hidangan itu dengar baik, banyak yang terbuang. Iya, Oh, banyak yang balik. banyak yang balik. 12 malam. Iya lah. Jadi berceramah berapa jam? Sampai main ini sampai tidak berhenti Iya, dia. Belum berhenti. Apa dia nih kesal? Ya kita tidak becak kita zaman kecil dulu. Zaman kecil kami dulu di Masjid Rohmania ini. Masjid masih sederhana Habib dulu. Zukri kalau Rame. Habib Zukri tapi dia datang. Oh, Wakilnya. gantinya Wakilnya wakil Habib Sukri. Habib wakilnya dia datang. Kalau Tapi main ini jangan sekali. Allah. Banyak tapi lah 2 kali 3 kali. paling banter lah. Kita tuh ngisi 1,5 jam paling banter. Kalau sudah 2 jam itu udah boring. berarti Habib juga ya? Apalagi Hah? Habib juga? kalau sudah sampai jam 12, wong tuh lah jenuh. Memang benar itu. Benar. Iya. Kemarin pernah di Long Palang Merah tuh jangan sampai jam 12 itu. Ya, memang wong enggak ngomong sini cuma di luar. Iya, bener. Iya. Kejadian di Long Palang Merah. Kalau zaman kami kecil dulu jam 12:30 baru lege, Sedih. harus selesai. Masjid ini kan karena banyak yang nak ngomong. Sambutan dari ini Pak Lurah, Pak Camat, ketua masjid, kayak ketua panitia, juga loh. Sambutannya loh pokoknya. Kalau yang di Palang Merah tuh Spai, Ustaz Spai. Iya. Spai lulus Palang Merah kemarin 12. Siapa baik zaman Iya main jenuh, lagi. jenuh tas benar benar. Kadang-kadang kan kalau lah kepanjangan wong tuh sudah jenuh kan dong. Lah kelewat lah ini lagi. Lah kelewatan wong tuh sudah tidak ada fokus Iya, lagi iya. dengar ke itu. Pokoknya kalau lah jam 9, Iya. 11 ngana Iya, lah ngana wong apalagi jam 10 lebih sudah ngana wong tuh sudah. Anak kelamun kapan selesai jawab-jawab. Jadi kalau tempat SKB Di di macam ini banyak kamu. Iya, banyaknya Malu gitu kalau sudah di macam ini kamu. Kalau wong lah nyingok jam be gitu. Ternyata caknya lah tak setuju ni. Nah, sudah. Nanti kalau nyingok jam tu. Benar benar. Situasinya Iya, situasi. Iya, benar-benar. Zaman macam ini lagi kadang-kala tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ada yang hijrah itu benar-benar hijrah nak dengar ceramah tuh benar-benar ceramahnya yang memang berisi. Iya. Cak, ya berisi itu zaman macam ini lagi Ustaz Atus Somad itu berisi banyak ilmu. Kita dengar ceramahnya ada ilmu yang didapat, tidak hanya lucu baik. Kadang macam ini lagi orang lucu tapi tak ganti ilmunya, tak dapat apa-apa gitu dengar ceramahnya tuh, cuma lucu baik. Kadang-kala ceramahnya bagus tapi tak ganti isinya. Harus Cuma kena lucu. kalau kata saya. Itu tadi. Harus kena kalau ada lucunya. Iya, harus kena kalau. Selingi sekali. Jadi memang yang namanya ceramah itu kalau tak ganti yang namanya penesannya, ya pecah kita makan sayur tanpa garam. Cak seriusannya. Hambar, iya, Cak Ustaz Adi Hidayat, cak itu. Itu untuk tablik akbar tak masuk. Nah, Kalau beliau tablik akbar tak masuk. Kalau untuk budak mahasiswa halako macam itu dalam ruangan tertutup macam itu kan di masjid, cak ini kan dia duduk masuk gitu. Tapi kalau untuk di ruangan terbuka, ngomong banyak tak masuk. Kalau Ustaz Abdul Somad ini kan masuk kan, nah, ruangan terbuka tablik akbar masuk dia, nah, ruangan tertutup anu diskusi masuk kan, masuk kalau dia tuh. Alhamdulillahnya, orang NU gitu, orang kita juga, alhamdulillah. Jadi ada dai yang model macam itu yang gantikan Ustaz Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Gantinya kan beliau ya. Kiai Haji Zainuddin MZ dulu kan dia nggak profesor. Beliau itu ya apa yang disampaikannya itu diulang-ulang baik sebenarnya. Dia itu hafal tuh karena mengkaji ulang kan.
Sebenarnya juga materi juga tidak ada mendalam, biasa-biasa baik materi. Kalau ana dengar kayak Haji Zain MZ tuh biasa baik materi kita sehari-hari yang berbobot nih kan. Sekarang Ustaz Abdul Somad berbobot itu isinya bagus, mengupas mazhab kan. Memang beliau itu belajar niat caranya kan, tidak hanya dari pondok pesantren baik, tapi memang belajar di Timur Tengah nih ya, jadi jelas sanad ilmunya itu kan jelas, jadi hidayah jelas. Jadi ada yang mengcover daripada mengcounter caranya kan, daripada serangan-serangan Wahabi zaman macam ini lagi kan. Adi Hidayat sama Ustaz Abdul Somad. Kalau tidak macam itu Wahabi ini semakin merajalela. Udah kata mengcounter daripada itu. Baik para bapak, itu baik cukup ya pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Adik-adik ya, anak-anak bertiga nih ya, terus belajar, terus dipoles bacaannya, terutama masalah panjang pendek ya, masalah tajwid ya, panjang pendek. Kalau mentalnya udah dapat, suaranya lantang itu bagus, terus ya begitu. Jangan takut-takut belajar, suara lantang ya, keras. Jangan takut-takut, namanya belajar salah tidak apa-apa, namanya belajar salah biasa, dibenerin salah. Yang penting galak dibeneri. Kalau masih galak dibeneri itu tanda kita nak jadi benar. Tapi kalau udah galak dibeneri lagi itu tanda kita jalan di tempat. Itulah. Insyaallah makin bagus, makin bagus, makin bagus. Usia segitu udah bagus bacaannya, itu udah hebat. Baik, kita tutup sama-sama dengan berdoa. Wahid isnani salasa doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.